Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas hadis di bab yang baru, yaitu bab al-khulu'. Hanya satu hadis saja yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab ini, akan tetapi beliau menyertakan versi redaksi hadis dari jalur periwayatan yang lain, yang mana redaksi-redaksi yang lain dari jalur periwayatan yang lain ini menguatkan atau menjelaskan makna yang belum jelas di dalam hadis utama, di dalam redaksi matan hadis yang utama. Redaksi matan hadis yang utama ini yang diletakkan di awal bab. Nah, sebelum kita membaca hadisnya, kita hendak mengetahui terlebih dahulu al-khul'u itu apa. Al-khul'u terdiri dari 3 huruf, kha, lam, dan ain, dengan harakat dhammah untuk huruf kha, bi dhammil kha. Al-khul'u secara bahasa ma'khudun min khal'i thawb, dia terambil dari istilah khal'un. Jadi ada khul'un, ada khal'un. Untuk kata khal'un ini yang lumrah sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan makna khal'u itu melepaskan, mencabut atau melepaskan. Digunakan oleh masyarakat Arab untuk mengungkapkan aktivitas melepas baju itu secara umum, dan melepas hal-hal yang lain. Khal'u thiyab itu melepaskan baju, membuka baju, melepaskan, menanggalkan. Melepaskan atau menanggalkan itu digunakan istilahnya al-khal'u. Nah, kemudian dipinjam istilah ini, khal'u thiyab ini, melepas baju atau menanggalkan baju ini dipinjam untuk mengungkapkan aktivitas melepas, menanggalkan ikatan pernikahan. Jadi diambil istilah ini untuk mengungkapkan aktivitas melepaskan ikatan pernikahan. Oleh sebab itu harokatnya itu diganti dengan dhammah untuk membedakan makna yang hakiki dan makna yang majazi. Makna hakikinya adalah khal'u itu khal'un dengan fathah, yaitu melepas, menanggalkan pakaian, bisa dilihat, bisa dideskripsikan, digambarkan aktivitas itu dengan pandangan mata, kemudian diceritakan. Nah, kemudian al-khul'u ini dibawa kepada aktivitas yang sifatnya abstrak. Jadi melepas ikatan pernikahan tuh nggak bisa dilihat. Ikatan pernikahan tuh talinya gimana sih, nggak bisa dilihat gitu loh. Ini sesuatu yang abstrak, sehingga harokatnya itu diubah menjadi harokat dhammah untuk menunjukkan makna yang terkonotasi di balik itu adalah makna yang majazi, bukan makna yang sesungguhnya. Nah, yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan, menegaskan bahwasanya pasangan hidup kita ini, pasangan suami istri itu diibaratkan secara majaz, itu diibaratkan dengan pakaian. Ini Allah kalamkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 kalau enggak 186, itu coba nanti dicek. Nah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala
menegaskan aturan-aturan bagi orang yang berpuasa, kaum muslimin yang berpuasa. Ini ayat 187 itu adalah ayat terakhir dari rangkaian ayat-ayat puasa yang dimulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dilanjutkan ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar. Jadi diwajibkan di hari-hari tertentu, barang siapa yang sakit dan dalam safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh dia menggantinya di hari yang lain, dan sampai akhir ayat. Kemudian masuk di ayat 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi alqur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menegaskan keutamaan dari bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya dan Allah jadikan sebagai waktu untuk berpuasa. Kemudian ayat 186 masih dalam rangkaian ayat puasa, namun tidak secara nampak menyebutkan aturan berpuasa. Allah berkalam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sampai akhir ayat tidak disinggung secara eksplisit puasa ini di ayat 186. Dan di antara hikmah yang disampaikan oleh para mufassir, ada isyarat bahwasanya ayat 186 itu wa idza sa'alaka ibadi as-shaiminal muttaqin gitu. Kalau hambaku yang sudah melaksanakan puasa dan dia bertakwa kepadaku untuk menjalankan puasa tersebut, dan dia berdoa menyeru kepadaku, maka aku amatlah sangat dekat, kata Allah. Ini ayat keutamaan bagi orang yang berpuasa, bukan tidak sebatas bermakna umum bagi semua hamba Allah, tetapi memang ia bermakna umum, akan tetapi ada makna tersembunyi yang diisyaratkan di balik ayat 186 ini. Kenapa kok ditempatkan di tengah-tengah ayat puasa? Sebelumnya ayat puasa, kemudian ayat 186 itu bukan ayat puasa secara eksplisit gitu. Bukan ayat puasa yang nampak secara gamblang menyebutkan aturan-aturan puasa, tidak. Tapi dia adalah isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya hamba Allah yang sudah diseru di ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, yang sudah berpuasa itu Allah kabarkan, ini loh balasannya di 186 itu, yaitu fa inni qarib, aku amatlah sangat dekat terhadap mereka-mereka yang berpuasa itu. Ujibu da'watad da'i, aku akan, kata Allah, aku akan mengabulkan dakwah, doa-doa orang-orang yang berdoa. Siapa? Secara lebih khusus adalah yang berpuasa. Jadi pada saat berpuasa berdoa kepada Allah, ini keutamaan tersendiri bagi yang berpuasa, dia sudah dekat sama Allah dan potensi besar doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan bagi kalian malam hari dari berpuasa kalian, lailatas siyam. Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu ila nisaikum, yaitu apa? Hubungan suami istri di malam hari itu dihalalkan bagi kalian. Kenapa? Sebab hunna libasul lakum, karena ya mereka pasangan kalian, istri-istri kalian itu adalah baju, pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, begitu pula antum, kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Nah, secara majazi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya apa? Pasangan kita itu diibaratkan pakaian satu sama lain. Maka melalui aktivitas khul'u ini, melepasnya itu sama seperti melepas pakaian, yaitu melepas ikatan pernikahan antara suami dan istri. Nah, secara makna istilahi, melepaskan ikatan pernikahan ini dari sisi istri.
Nah, talak itu secara umum, nanti akan kita masuki pembahasan talak. Talak secara umum hak kewenangannya itu dipegang suami untuk menjatuhkan. Nah, kemudian istri apakah tidak punya hak sama sekali untuk mengajukan permintaan pisah dengan suami? Nah, inilah syariat Islam yang adil, yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilannya. Iya, kewenangan menjatuhkan talak itu ada di suami, bukan berarti nanti istri ini tidak bisa atau tidak punya celah sama sekali untuk mengajukan permohonan perpisahan antara suami istri. Nah, melalui mekanisme khulu' inilah kesempatan bagi seorang istri kalau misalnya dia tidak mendapati kecocokan dengan suaminya sehingga ia memilih untuk berpisah dengan suaminya, tetapi suami tidak mau menjatuhkan talak, maka istri bisa menempuh cara ini, yaitu khulu', al-khul'u. Menempuh cara khul'u yaitu meminta kepada hakim untuk menjatuhkan talak dengan ketentuan dia membayar ganti bagi suaminya. Apa dasar hadisnya? Ini adalah hadis Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu taala anhu, yang istrinya itu meminta bercerai, meminta untuk pisah dengan Thabit bin Qais. Kita baca hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anna imra'ata Thabitin ibni Qais, bahwasanya istrinya Thabit bin Qais atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, mengatakan, ya Rasulullah, Thabit ibn Qais ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Thabit bin Qais itu aku tidak mencela dirinya dalam perkara akhlak, juga dalam perkara agama. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam, tetapi aku membenci untuk melakukan kekufuran di dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu sudah mengembalikan kepada Thabit bin Qais kebunnya? Jadi maharnya si perempuan ini dulu adalah sebidang kebun, diberikan kepada istrinya sebagai mahar pernikahan Thabit dengan istrinya ini. Qalat na'am, iya, kata istrinya Thabit bin Qais ini tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan kepada Thabit bin Qais, iqbalil hadiqah, terima kebun pemberian istrimu ini sebagai ganti menjatuhkan talak baginya. Wa talliqha tatliqan, dan talaklah dirinya, kata Nabi, dengan satu talak. Jadi jatuhkan talaknya kepadanya dengan talak satu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam salah satu riwayatnya Imam Bukhari juga, redaksinya wa amarahu bitalaqiha, Rasulullah memerintahkan untuk mentalaknya. Ini hadis Abdullah ibn Abbas ini menyebutkan, menggambarkan peristiwa awal terjadinya khulu' dalam Islam. Nanti akan disampaikan dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam. Ini adalah peristiwa khulu' yang pertama di dalam Islam. Kemudian redaksi hadis yang lain, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan redaksi Al-Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanah, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Anna imra'ata Thabit ibn Qais ikhtala'at minhu,
Isi hadisnya bahwasanya istrinya Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu telah meminta khulu' dari suaminya, ikhtala'at minhu. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan. Rasulullah menetapkan iddahnya wanita yang dia itu melakukan khulu' dan kemudian diterima oleh suami pemberiannya. Maka masa iddahnya itu hanya 1 kali haid saja. Tidak sebagaimana wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya, masa haidnya itu 3 kali quru. Nah, untuk kasus khulu ini 1 kali haid saja yang menjadi masa iddah. Tentunya ada khilaf di kalangan para ulama, nanti akan kami sampaikan setelah kita rampung membaca hadis-hadis di dalam bab ini. Wa fi riwayati Amr ibn Shu'aib an abih, dan di dalam riwayatnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum inda Ibni Majah, yang ada di dalam Sunan Ibni Majah, anna Thabit bin Qaisin kana daniman. Thabit bin Qais ini adalah seorang laki-laki yang damim. Damim ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita, wajahnya itu buruk rupa gitu loh. Artinya dia bukan seorang yang rupawan, memiliki wajah yang menarik, tidak. Dikana damiman. Wa anna imra'atahu, dan istrinya mengatakan, laula makhafatullahi idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Kalau bukan karena aku takut kepada Allah. Kata siapa? Istrinya Thabit bin Qais ini. Ketika Thabit bin Qais ini datang menemuiku, rasanya ingin sekali. Labasaqtu, basaqo itu meludah. Saking aku nggak tahan ngelihat muka suamiku ini, pengen rasanya tak ludahi gitu loh. Itu ungkapannya istrinya Thabit bin Qais yang terdapat di dalam riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yang ada di dalam Sunan Ibni Majah. Wali Ahmad min hadits Sahal ibn Abi Hathmah, dari hadis Sahal ibn Abi Hathmah, wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam. Dalam riwayat Sahal ibn Abi Hathmah ini menegaskan pertama kali proses khulu' itu adalah proses khulu' yang terjadi antara Thabit bin Qais itu dengan istrinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mekanisme khulu' ini seperti ini tadi. Jadi istri meminta untuk dijatuhkan talak atau meminta berpisah, meminta bercerai, dan istri menyiapkan sejumlah harta sebagai ganti itu. Karena dulu ketika menikah, suami itu memberi harta kepada istri sebagai mahar. Nah, maka pemberian ini ya hikmahnya diantaranya adalah untuk mengikat hubungan pernikahan. Jadi kalau nanti dari pihak istri mau mengakhiri hubungan pernikahannya, ya bayar sejumlah mahar yang dulu sudah saya kasih. Nah, ini satu hal yang positif bagi kaum muslimin yang di awal pernikahan memang menetapkan mahar yang nggak murahan, gitu. Jadi sulit bagi istri nanti untuk menuntut cerai dari suami, karena konsekuensi ketentuannya sebagaimana dahulu saya menikahi kamu habis biaya segini-segini, kalau memang minta cerai ganti dengan segitu. Ini disebut dengan apa? Cerai gugat namanya kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu. Cerai gugat. Bahasa syariatnya adalah al-khul'u. Jadi dari sisi istri boleh mengajukan permintaan cerai itu ketika tidak didapati kecocokan di dalam rumah tangga, dan ketika suami tidak menerima ajuan permintaan cerai itu, baru kemudian diangkat ke hakim yang menentukan nanti.
Nah, dalam hal ini hakimnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya Thabit bin Qais ini datang kepada Rasulullah ingin mengajukan khulu' ini tadi. Yang harus dilakukan apa? Kembalikan maharnya dahulu yang berupa kebun itu. Nah, pembahasan berkenaan dengan al-khulu' ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama berkenaan dengan gambaran atau kondisi khulu' ini. Salah seorang ulama Syafi'iyah yang kami kutip di sini, Al-Imam Al-Imrani, itu di dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i menyebutkan ada 3 kondisi, 3 keadaan ketika seorang wanita itu mengajukan cerai gugat ini atau mengajukan khulu' ini. Dari 3 ini 2 yang halal, 1 yang Allah haramkan terjadi. Jadi ada khulu' yang haram juga. Sebagaimana cerai itu ada cerai sunni, ada cerai bid'i gitu. Cerai yang sunnah dan cerai yang bid'ah. Talak yang sunnah dan talak yang bid'ah itu ada, nanti akan kita lihat istilahnya itu di pembahasan ketika kita sudah masuk di bab at-talak. Nah, surah atau kondisi yang pertama tentang khulu' ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Imrani, idza karihat al-mar'atu khuluqa az-zawj aw khilqatahu aw dinahu wa khafat alla tuaddi haqqahu fabadzalat lahu 'iwadan liyutalliqaha. Jadi kondisi pertama ketika seorang wanita itu melihat khuluqaz zawj, akhlaknya suami itu kok nggak baik, buruk. Atau khilqatahu, fisiknya itu tidak baik. Audinahu, atau agamanya nggak baik. Wa khafat, dan kemudian khawatir, alla tuaddi haqqahu, khawatir tidak bisa memenuhi hak dari suaminya terhadap dirinya, hak suami terhadap istri gitu tidak bisa memenuhi. Maka yang dilakukan apa? Fabadzalat lahu 'iwadan liyutalliqaha. Hendaknya ia menyediakan dana harta sebagai ganti kalau memang dia mengajukan cerai. Liyutalliqaha, untuk si suami ini berkenan mentalaknya. Nah, ini hukumnya apa untuk surah yang pertama ini? Hukumnya adalah jaiz, boleh. Pada kondisi yang seperti ini sudah dibolehkan bagi seorang istri itu untuk meminta cerai dari suaminya, dan ini tidak ada khilaf, bila khilafin, kata Al-Imam Al-Imrani. Karena apa? Hadis Thabit ibn Qais ini menegaskan bahwasanya di situ ada satu dari sekian faktor sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Imrani ini untuk sebagai alasan kenapa meminta cerai dari suami gitu. Nah, ketika kita lihat kasusnya Thabit bin Qais ini tadi kan, pengakuannya istrinya Thabit bin Qais ini bahwasanya dia khawatir tidak bisa memenuhi atau menunaikan kewajibannya itu sebagai istri kepada suaminya. Kenapa kok nggak bisa menunaikan? Baru dibawakan dalam riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi tadi, bahwasanya ia tidak sanggup untuk melihat wajah buruk dari suaminya, sehingga dia pada saat hendak menunaikan kewajiban sebagai istri untuk hubungan badan, ia tidak mampu gitu loh, karena nggak tahan melihat wajah buruk suaminya itu, sehingga dia minta apa? Minta untuk diakhiri hubungan pernikahannya itu. Hubungan pernikahannya diminta untuk diakhiri. Dan ini surah yang pertama, yaitu khulu'nya ini memang ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jadi istri melihat sesuatu yang buruk dari suaminya, entah fisiknya, entah apalagi akhlaknya, atau bahkan waliyadzubillah kalau dia melihat keburukan dalam agamanya, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ditimpakannya musibah berupa
keburukan di dalam agama ini. Jadi seseorang itu memiliki agama yang buruk, dia punya kepribadian sholat malas gitu kan, punya kepribadian senang bermaksiat, itu bermasalah agamanya gitu kan, berdusta, tidak amanah, itu kacau agamanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dan musibah yang demikian ini. Nah, siapa istrinya Thabit bin Qais ini tadi, yang dia lihat tidak nyaman untuk dipandang bukan dalam perkara akhlak maupun agama. Ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Aku tidak mendapatkan celah, aku tidak mencela suamiku itu dalam perkara akhlaknya. Dia akhlaknya akhlak seorang muslim. Agamanya dia berpegang teguh terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Thabit bin Qais ini radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar dia di surga gitulah. Jadi ketika turun kalam Allah Azza wa Jalla, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian itu mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Artinya di atas suara Nabi, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi. Antahbata a'maluhum. Boleh jadi nanti ketika kalian itu mengangkat suara kalian di atas suara Nabi itu untuk terhapuskan amal-amal soleh kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, Thabit bin Qais merasa ini ayat ditujukan untuk dirinya. Karena di antara para sahabat yang suaranya paling lantang itu beliau. Beliau ini oratornya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oratornya Nabi ini karena memang pernah diperintahkan oleh Nabi untuk naik di atas mimbarnya Nabi menyampaikan khutbah sebagai tandingan dari khutbahnya rombongan Najran pada saat itu. Nah, penyairnya yang Rasulullah perintahkan untuk menandingi syairnya rombongan Najran itu adalah sahabat Nabi Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Hasan ibn Thabit ini penyairnya Nabi. Dia mengorasikan syair-syair Nabi SAW. Dia bersyair. Dan Thabit bin Qais ini berorasi, orator dia, menyampaikan khutbah. Nah, yang namanya orang khutbah ini suaranya lantang gitu. Menjadi orator Nabi, dia suaranya lantang. Dia kira dirinya lah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut, mengangkat suara di atas suara Nabi. Padahal ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar yang keduanya itu ada perbedaan pandangan dan pendapat sehingga suaranya satu sama lain itu saling meninggi, padahal mereka berdua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Thabit bin Qais tadi kelanjutan ceritanya ketika bersedih, wah ini ayat turun untukku ini. Aku nih yang suaranya yang paling lantang ini. Sehingga Thabit bin Qais ini tidak lagi ke masjid. Dia menyendiri di dalam rumahnya merenung gitu kan. Ditanya oleh Nabi, mana Thabit ini, dicari. Nah, ketika dicari oleh Nabi SAW, kenapa? Kok dia tidak pernah hadir lagi, aku tidak pernah melihatnya lagi gitu. Maka diutus utusan menemui Thabit. Thabit mengatakan, Thabit bin Qais di sini mengatakan, menyampaikan turun ayat ini gitu kan. Dan akulah orang yang paling tinggi suaranya melebihi suaranya Nabi. Maka aku menyendiri ini karena aku mendapatkan berita bahwasanya aku ahli neraka gitu loh. Karena suaraku lebih tinggi dari suaranya Nabi SAW. Maka disampaikanlah kepada Nabi hujahnya itu, dia bersedih dengan ayat tersebut karena menyangka dirinya lah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Maka Nabi menggambarkan bal huwa min ahlil jannah, enggak, justru dia adalah ahli surga gitu. Diberikan berita gembira oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada Thabit bin Qais ini radhiyallahu taala anhu.
Nah, kembali itu surah yang pertama tadi, ketika ada alasan seorang istri meminta untuk cerai gugat ini, alasannya adalah kekhawatiran untuk tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai istri. Dengan sebab apa? Fisik dari suaminya tadi. Nah, nanti yang hal-hal yang lain, kalau sebabnya itu karena akhlak ataupun juga karena agama, ini lebih boleh lagi gitu loh bagi seorang wanita untuk mengajukan gugatan perceraian ini atau mengajukan al-khulu', karena akan berakibat pada keberlangsungan rumah tangganya ke depan atau pada pendidikan anak-anaknya. Kalau suaminya itu berkali-kali meninggalkan sholat, terus kemudian sampai mengatakan nggak perlu sholat gitu. Sama aja mau sholat kah nggak sholat, tetap aja aku masih miskin juga gitu. Waliyadzubillah. Kalau ada seorang hamba yang mengatakan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ketergelinciran lidah yang seperti ini, yang seakan dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan marah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak dibenarkan sikap yang demikian. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian ini. Nah, kalau itu terjadi, maka seorang istri boleh gitu. Suaminya mabuk-mabukan, main judi online kayak gitu kan. Itu musibah di agamanya gitu. Maka ketika mengajukan cerai ini diperbolehkan ini secara syariat. Jaza dzalika, boleh yang demikian, wa halal lizauj, dan halal bagi zauj akhdhu dzalikal iwad, harta yang diserahkan istri sebagai pengganti ini halal bagi suami untuk mengambilnya. Nah, dasar dalilnya hadis Sabit bin Qais ini tadi juga kalam Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah berkalam, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir bahwasanya keduanya salah satu atau dua-dua dari mempelai pernikahan ini, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, khawatir tidak dapat untuk menegakkan hududallah, batasan-batasan aturan Allah. Artinya dia tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istri, atau apabila itu istri, dia kewajiban istri terhadap suami khawatir tidak bisa untuk menunaikannya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, fi maftadat bih, untuk melakukan iftida. Iftida ini istilah lain untuk khulu'. Iftida itu penebusan diri. Jadi fida itu menebus. Jadi seakan si istri ini menyerahkan sejumlah harta kepada suami untuk menebus dirinya agar tidak menjadi istrinya lagi, gitu loh. Ini surah atau kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua, nggak ada sebab. Tahu-tahu kemudian istri minta khulu. Sebabnya apa? Nggak ada sebab, pengen aja gitu kan. Sudah nggak mau lagi gitu kan sama suami gitu. Yang demikian ini dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan gitu. Jadi dihalalkan dalam mazhab Syafi'i. Juga pendapat Imam Malik dan jumhur mayoritas ulama. Akan tetapi terdapat pendapat lain dari kalangan salaf, yaitu pendapatnya Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, faqihnya Kufah, kemudian Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, faqihul Madinah, wa Atha, kemudian Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, wa Daud, kemudian Imam Daud al-Zahiri, wa ikhtarahu Ibnul Munzir, dan ini adalah ikhtiar atau pilihan pendapatnya Ibnul Munzir, dan ini yang saya pandang kuat. Jadi kalau tidak ada sebab nggak boleh minta khulu. Nah, jumhur ulama tadi membolehkan gitu kan. Nah, adapun pendapat yang kedua ini meskipun lebih sedikit jumlahnya, yang saya pandang kuat dalilnya adalah yang
kedua ini tadi, bahwasanya khulu itu tidak sah kalau keadaannya demikian dan tidak halal bagi suami itu untuk menerima. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin, siapapun wanita, sa'alat zaujaha talaqan, dia meminta apa? Talak dari suaminya. Sa'ala zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin, dengan tidak ada sebab, dengan tidak ada sebab. Faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan baginya itu wanginya surga itu diharamkan baginya. Artinya di sini terdapat ancaman bagi seorang istri yang dia meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Dan ini ikhtiarnya Al-Imam Ibnul Mundhir sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Imrani rahimahullah itu di dalam Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Nah, kemudian surah yang ketiga atau kondisi yang ketiga di mana ada upaya yang sekiranya disengaja gitu. Ada upaya yang sekiranya disengaja oleh suami agar si istri ini mengajukan cerai gugat. Jadi sengaja istri disiksa oleh suami agar istri itu nggak tahan sehingga mengajukan cerai gugat. Dan si istri nanti memberikan harta kepada suami. Yang demikian ini diharamkan dari sisi suaminya, diharamkan dari sisi suaminya. Dan kalaupun itu terjadi, sah, khulu'nya itu sah karena dari pihak istri dia tersakiti, terzolimi dengan tindakan suami tersebut. Nah, ini dari sisi suaminya itu diharamkan, tapi dari sisi istrinya ketika itu terjadi itu diperbolehkan karena dia terzalimi gitu kan. Nah, ini diantara dasar dalilnya adalah kalam Allah Azza wa Jal di surah An-Nisa ayat yang ke-19. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah, wala ta'dhuluhunna, janganlah kamu menghalangi dirinya, litadhhabu, agar kalian itu bisa mengambil, bi ba'dhi, sebagian, ma ataitumuhunna, dari apa yang kalian pernah berikan kepadanya. Apa itu mahar? Jadi janganlah kalian menghalang-halangi dirinya, jadi menghalang-halangi untuk memberikan haknya istri, sehingga istri nanti merasa terdesak, tidak dia merasa terdesak dan kemudian tidak nyaman berada terus bersama suaminya, akhirnya mengajukan cerai gugat dengan tujuan apa? Mahar yang sudah diberikan itu diberikan istri kepada suami. Ini Allah Subhanahu wa taala larang dari sisi suami yang menyengaja demikian ini. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini salah satu dari pembahasan mengenai surah atau kondisi gambaran khulu' atau cerai gugat yang terjadi. Yang pertama itu memang ada sebabnya, yang kedua tanpa sebab, yang ketiga ada upaya yang semi disengaja, memang disengaja oleh suami agar si istri ini terdesak dan mengajukan cerai gugat. Yang ketiga ini tidak dibolehkan dari sisi suami karena ini bentuk kezaliman yang dilakukan suami terhadap istri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, khulu ini apakah cerai atau dia fasakh, pembatalan akad nikah gitu. Nah, ini
menjadi perdebatan juga di kalangan para ulama, apakah dia ini talak sehingga nanti berlaku ketentuan-ketentuan talak yang lainnya seperti masa iddah. Kalau memang khulu ini talak, maka masa iddah yang harus dilewati istri setelah khulu ini dinyatakan itu sama seperti talak juga, 3 kali quru atau 3 kali suci dari haid. Tetapi ketika khulu ini dia adalah fasakh atau pembatalan akad nikah, maka konsekuensi masa iddahnya itu tidak sepanjang masa iddah talak. Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Anna imra'ata Tsabitin ibni Qaisin ikhtala'at minhu. Bahwasanya istrinya Tsabit bin Qais ini berkhulu, yaitu mengajukan khulu sebagaimana tadi disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dalam riwayatnya Imam Bukhari tadi. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan. Rasulullah menetapkan masa iddahnya itu hanya sekali haid saja. Hanya sekali haid saja. Nah, ketentuan Nabi terhadap istrinya Tsabit bin Qais ini tadi dengan menetapkan masa iddahnya itu 1 kali haid saja, ini juga nanti dijadikan sandaran di masa pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menetapkan masa iddah bagi Rubai', ada putrinya Muawwidh ibn Afra. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan juga mengajukan khulu dan sudah memberikan hartanya kepada suaminya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga menetapkan baginya iddahnya itu 1 kali haid saja gitu. Tidak sampai 3 kali. Nah, berdasarkan ketetapan ini, sebagian para ulama menegaskan bahwasanya khulu' ini bukan talak. Dia adalah faskhud nikah atau pembatalan akad nikah. Dia pisah dengan membatalkan akad nikah sehingga ketetapan perceraian iddah sebagai konsekuensi aturan kelanjutan dari perceraian itu tidak diberlakukan. Jadi hanya sekali haid saja masa iddahnya. Nah, jadi demikian. Nah, adapun jumhur, sedikit saya lanjutkan. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya al-khul'u itu adalah talak, cerai. Jadi dia berkonsekuensi hukum terhadap aturan-aturan yang lain sama seperti talak. Jadi ada keberlakuan masa iddahnya itu 3 kali suci dari haid. Nah, yang menjadi dasar bagi pandangan jumhur ulama adalah redaksi Imam Bukhari tadi ketika Nabi mengatakan talliqha tatliqan. Nabi nyuruh siapa? Tsabit bin Qais, ceraikan dia gitu kan. Talliqha tatliqan, talak dia. Maka berdasarkan ucapan Nabi ini, khulu' ini adalah talak. Tapi dari 2 pendapat ini Allahu taala a'lam, yang saat ini saya pandang itu lebih kuat, itu adalah pandangan yang kedua, bahwasanya pandangan yang sebelumnya yang pertama tadi sebagian para ulama, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ikhtiar Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dikuatkan oleh beliau adalah bahwasanya iddahnya wanita yang mengajukan khulu' ini cukup 1 kali haid saja, karena hadisnya benar itu terjadi, dan di masanya Utsman bin Affan itu dipraktekkan ketetapan hukumnya itu. Nah,
di antara hikmahnya ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya khulu ini tidak ada kesempatan rujuk. Makanya tujuannya iddah itu hanya memastikan rahimnya itu kosong, sehingga 1 kali haid saja sudah cukup. Sementara talak, kenapa harus 3? Jadi di samping memastikan kosongnya rahim, gitu kan, istibra'ur rahim, gitu kan, faedah lainnya adalah memberikan kesempatan bagi suami kalau dia berubah pikiran mau rujuk. Makanya 3 kali ya, Mbak. 3 kali quru Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatannya untuk talak. Sementara untuk khulu ini ya karena permintaan dari istri sudah tidak ada ketidakcocokan lagi gitu kan, dan sudah dibayar, sudah diterima oleh suami, itu dianggap kesempatan untuk rujuk itu tidak ada, sehingga hanya cukup iddahnya 1 kali haid saja. Ini yang insya Allah bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pemberat timbangan amal soleh kita nanti di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.